masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 23 dan 24 Juli 2022 ya masih. Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan statistik, Mas Nanang ingin mereview Bills malam sore dan tadi malam ya masih. Di Bills malam sore di sini Mas Nanang patah satu lagi ya masih. Udah seminggu lebih Bill parlay Mas Nanang gagal profit terus ya masih. Dan untuk di build selanjutnya pun Mas Nanang gagal profit ya masih. Ini build konten ya masih. Cuman Mas Nanang mengambil di Benfica ngefur setengah di paruh waktu. Mas Nanang kalah ya masih, karena skor 0-0 di paruh waktu. Di sini pun Mas Nanang patah satu juga masih, bawa 3 tim. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun juga patah satu ya masih. Di sini Mas Nanang bawa 4 tim lagi. Di sini Mas Nanang patah satu. Tapi Mas Nanang gak pernah ketinggalan untuk profit bojol lah masih, ataupun single betnya. Di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Mas Nanang mengambil di over setengah paruh waktu. Di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih. Ini sebetulnya Mas Nanang colok masih, karena nggak ada gol-gol. Mas Nanang mengambil di over 2/4. Jadi Mas Nanang colok 100 biar ada gol masih. Mas Nanang bilang gitu di grup Mas Nanang. Ternyata ada gol ya masih, 1-0. Di sini Mas Nanang menang full ya masih. Untuk di bojol selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang berhasil profit masih. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada M Jalbi menjamu Degerfors. Dan pertandingan ini akan disegarkan di kandang M Jalbi pukul jam 10:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, M Jalbi mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 3 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Degerfors mendapatkan 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita dulu di head-to-headnya kedua tim ya masih. Di head-to-head kedua tim, M Jalbi mendapatkan 4 kali kemenangan, Degerfors hanya mendapatkan 1 kali kemenangan. Untuk di head-to-head lebih diunggulkan M Jalbi ya masih. Kita dulu di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, M Jalbi ada di peringkat ke-10 dengan poin 20. Degerfors ada di peringkat ke-15 dengan poin 8. Untuk di klasemen pun lebih diunggulkan M Jalbi ya masih. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil M Jalbi. Kita dulu di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, M Jalbi mengoffer Degerfors dengan handicap setengah, 3/4, dan 1. Untuk di over-under ada 2/4, 2,5, dan 2/3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil M Jalbi ya masih, dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya masih, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal berakhir dengan skor 2-1. Karena Degerfors bakal mengelakkan dari zona merah masih, pasti DE ini bakal mengunggulkan juga di pertandingan ini. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Helsingborg menjamu Paisley. Dan pertandingan ini akan disengarkan di kandang Helsingborg pukul jam 11:30 waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir,
Helsingør mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Vejle mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka beda, masih beda-beda tipis. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Helsingør mendapatkan 2 kali kemenangan, Vejle mendapatkan 1 kali kemenangan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal sengit ada gol ya masih. Dan prediksi Mas Nanang bakal mengambil Helsingør. Di pasaran Kang Bandot, Vejle mengoffer Helsingør dengan handicap like-likean dan 1/4. Untuk di over-under ada 2,5 dan 2,3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Helsingør masih dengan bermain handicap like-likean. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di under 2,3/4 masih, karena prediksi Mas Nanang di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Helsingør dengan skor 1-0 full time ya masih. Dan prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus bermain di under 2,3/4 masih. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Rosenborg menjamu Tromsø. Dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Rosenborg pukul jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Rosenborg mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Tromsø mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih mengambil Rosenborg ya masih, karena DNE lebih diunggulkan dan belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Rosenborg mendapatkan 4 kali kemenangan, Tromsø hanya mendapatkan 1 kali kemenangan. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini orang mungkin Rosenborg mau dibantai di kandangnya sendiri ya masih, pasti DNE bakal ngotot bermain. Untuk di klasemennya kedua tim, Rosenborg ada di peringkat kelima dengan poin 22. Tromsø ada di peringkat ke-14 dengan poin 13. Untuk di klasemen pun Rosenborg jauh diunggulkan daripada Tromsø masih, karena Tromsø berada di peringkat zona merah. Sudah jelas untuk di pertandingan ini Mas Nanang bakal mengambil Rosenborg ya masih. Kita lihat di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Rosenborg mengoffer Tromsø dengan handicap 1/4, setengah, dan 3/4. Untuk di over-under ada 2,5, 2,3/4, dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Rosenborg ya masih, dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 gol ya masih, karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal ada balas-balasan gol ya masih. Dan dua-duanya pun Mas Nanang fokus bermain ya masih, fokus bermain handicap dan over-under. Untuk pertandingan yang terakhir seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya masih. Ada AS Roma menjamu Nice, dan pertandingan ini bakal diselenggarakan di luar kandang ya masih, pukul jam 1 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, AS Roma mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Nice mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir, AS Roma cukup bagus ya masih, karena mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Kita ndelok kalau AS Roma berkandang di kandangnya sendiri ya masih di 5 pertandingan terakhirnya. AS Roma mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. AS Roma untuk di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri belum pernah mendapatkan kekalahan 1 kali pun ya masih. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil AS Roma ya masih. Kita ndelok kalau Nice berkandang di kandangnya lawan ya masih. Nice hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Nice untuk di 5 pertandingan terakhir berkandang di kandangnya lawan kurang bagus ya masih, lebih bagus lagi mengambil AS Roma.
Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, AS Roma mengefurnis dengan handicap setengah. Untuk di over-under ada 23/4. Dan untuk nanti malam pasti osa ini bakal ada 1/4 ataupun 3/4 apa sih? Karena orang mungkin pasaran Kang Bandotnya ukurannya hanya setengah. Tapi prediksi Mas Nanang tetap mengambil AS Roma ya masih dengan mengefur handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 23/4 masih. Kenapa Mas Nanang mengambil di over 23/4? Karena AS Roma di 5 pertandingan terakhir dan di 5 pertandingan terakhir di kandangnya sendiri cukup gacor ya masih. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal ada balas-balasan gol masih, ataupun ada banjir gol ya masih. Dan Mas Nanang untuk di pertandingan ini lebih fokus mengebom di handicap ya masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, ojo kasih kendor ya masih. Tapi utamakan tetap pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi ojo wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.